Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana siswa-siswi MTS Maripon Sederjah pada hari ini? Sehat-sehat semua bukan? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita semua dalam kondisi sehat walafiat sehingga pada hari ini kita bisa mengikuti pembelajaran dengan tanpa ada satu halangan satupun. Sebelum pembelajaran pada hari ini kita mulai, terlebih dahulu kita berdoa bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana keadaan kalian pada hari ini? Baik-baik bukan? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sehingga pada hari ini kita bisa mengikuti pembelajaran yang insya Allah akan berjalan tanpa ada suatu halangan apapun. Amin. Pertama-tama kami ingin mengabsen dulu kehadiran siswa. Siswa pada kelas ini jumlahnya ada 11. Ya. Namun yang mengikuti pembelajaran secara tatap muka hanya 1. Itu yang bernama Rahmawati, berasal dari daerah Cilacap, tepatnya di daerah Kroya. Nggih, Pak Guru. Selanjutnya, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa mengikuti pembelajaran secara tatap muka, walaupun secara luas di Indonesia ini pembelajarannya dilakukan secara daring ataupun luring. Ini adalah bagian daripada kenikmatan yang sangat besar kita terima pada hari ini atau pada kesempatan hari ini. Saudari Rahmawati, bahwa pembelajaran pada kesempatan kali ini akan berbicara tentang sifat-sifat bagi Allah dan pembagian sifat-sifat tersebut. Namun sebelumnya, kami sebagai seorang pendidik ingin memberikan sebuah motivasi atau penguatan dalam rangka pembelajaran agar kita semangat dan tumbuh semangat dalam mengikuti pembelajaran. Ini ada sebuah pepatah yang disampaikan oleh Albert Einstein. Itu mengatakan bahwa kehidupan ini adalah laksana sebuah orang yang bersepeda. Bagaimana? Orang yang bersepeda itu kalau ingin terjaga keseimbangannya, itu kita harus senantiasa menginjakkan pedal sepeda tersebut secara terus-menerus. Kalau sampai ternyata kita tidak menginjakkan sepeda itu dengan terus-menerus, maka secara otomatis akan berhenti dan kita yang naik sepeda akan terjatuh. Begitu juga dengan yang namanya pembelajaran atau pengetahuan. Itu kita harus senantiasa belajar dan terus belajar. Kenapa? Kalau ternyata kami atau kita adalah tidak mau belajar terus-menerus, maka kita akan tertinggal oleh perkembangan zaman di masa kini. Berarti kita tidak bisa mengikuti perkembangan di masa-masa seperti ini atau masa kini, maka otomatis kita akan menjadi manusia tertinggal. Untuk itu, maka betul sekali bahwa pembelajaran adalah pembelajaran sepanjang masa atau selama nyawa kita masih dikandung badan, maka kewajiban kita adalah belajar. Ini seiring dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Talabul ilmi fardhun ala kulli muslimin wa muslimatin, bahwa mencari ilmu itu adalah hukumnya sangat wajib bagi orang Islam laki-laki ataupun orang Islam perempuan. Yang ditekankan dalam hal ini adalah kewajiban mencari ilmunya, bukan kepandaian dalam mencari ilmunya. Berarti yang dilihat adalah proses atau kemauan dalam mengikuti belajar, karena kepandaian itu adalah sifatnya relatif. Tidak semua bisa pandai secara merata, mampu menangkap pelajaran pada setiap pembelajaran, itu tidak mungkin. Itu sebagai penguatan pada pembelajaran hari ini. Selanjutnya kami ingin atau masuk pada materi pembelajaran tentang sifat-sifat wajib bagi Allah.
siswa-siswi yang saya cintai, khususnya di sini adalah Adik Rahmawati. Silakan kalian buka LKS yang contohnya seperti ini. Ini nanti di sini ada bab 2 adalah tentang sifat-sifat wajib bagi Allah. Selanjutnya kalian lihat pada gambar yang menunjukkan kebesaran Allah dengan sifat-sifat wajibnya. Kemudian halaman berikutnya bisa dilihat pada ringkasan materi atau perluaslah cakrawalamu, itu tentang di sini tadi memuat tentang materi tentang pengertian sifat-sifat wajib Allah, kemudian apa itu sifat wajib Allah, bentuknya dan bagaimana dan sebagainya. Kemudian ada pembagian sifat-sifat wajib Allah yang dibagi menjadi 4. Ada sifat wajib nafsiyah, ada sifat wajib salbiyah, ada sifat wajib ma'ani dan maknawiyah. Untuk itu saya ingin memberikan kesempatan pada kalian untuk mempelajarinya dan mengamati belajar atau pembelajaran yang ada di LKS tersebut. Dimulai dari sekarang, waktunya 5 menit. Ya Pak Guru. Silakan ya, saya sambil melihat ini materinya. Ya, kebetulan ini mau memakai proyektor, namun ada kendala, proyektornya kebetulan lagi ada trouble sehingga tidak bisa memakai proyektor. Ya, walaupun ini hanya sebuah laptop, namun bisa mewakili bahwa ini adalah bentuk pemakaian dalam pembelajaran memakai IT. Oke. Silakan ya, Dek, dipelajari. Saya anggap sudah selesai ya untuk pembelajaran atau membaca materi yang ada. Harapan saya, karena tujuan, saya lupa, masih ada tujuan yang harus kami sampaikan pada pembelajaran kesempatan kali ini mengenai sifat-sifat wajib Allah. Apa itu tujuan pembelajarannya? Berarti capaian yang harus dicapai oleh kalian pada pembelajaran kali ini, itu kalian harus mampu menghayati sifat wajib bagi Allah. Kemudian mampu mengidentifikasi tentang sifat wajib Allah, kemudian mengetahui tentang dalil nakli ataupun aklinya kaitannya dengan sifat-sifat wajib bagi Allah. Selanjutnya kita masuk pada materi. Maka harapan kami, kalian nanti setelah pembelajaran ini, kalian silakan tanya jawab antara satu dengan yang lain. Kalau dalam ini Rahmawati sendirian, bisa nanti bertanya jawab melalui A. Ya, nanti apa itu tentang sifat wajib dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya setelah kalian bertanya jawab atau diskusi antara teman, maka harapan kami kalian setelah itu mampu mengidentifikasi apa itu sifat wajib, apa itu sifat wajib nafsiyah, apa itu sifat wajib ma'ani dan lain sebagainya. Selanjutnya harapan saya sebagai seorang pendidik, kalian harus mampu mengasosiasikan atau menyimpulkan dari materi yang dibelajarkan pada kesempatan hari ini. Berarti kalian harus punya catatan kesimpulan-kesimpulan tentang materinya. Apa itu tentang sifat wajib, apa itu tentang sifat wajib nafsiyah dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, kalian harus mampu mengkomunikasikan tentang hasil pembelajaran pada hari ini. Berarti kalian harus mampu menjelaskan pada temanmu, baik melalui WA ataupun ketika nanti bertemu di jalan dan lain sebagainya. Silakan sampaikan apa pembelajaran ini. Contohnya, jadi kalian harus mampu menjelaskan apa itu sifat wajib, berarti sifat yang harus dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan lain sebagainya. Selanjutnya, kami sebagai seorang pendidik ingin memberikan bukti bahwa kalian adalah sudah mampu menyerap pembelajaran pada kali ini. Pertanyaan mudah saja, ini kira-kira apa itu dengan yang disebut dengan sifat wajib Allah, Saudari Rahmawati? Sifat yang harus ada pada Allah. Bagus ya, berarti betul-betul pembelajaran ini saya nyatakan berhasil, karena ternyata siswa yang hadir pada hari ini dan satu-satunya siswa sudah mampu mengidentifikasi apa itu sifat wajib bagi Allah. Selanjutnya kami atas
nama sebagai pendidik ingin menambahkan tentang penjelasan tentang sifat wajib Allah adalah sifat ilmun. Di antara sifat wajib ma'ani itu adalah sifat ilmun. Ilmun yang artinya adalah pengetahuan. Nah, ingin bertanya lagi pada saudari Ramawati sebelum saya jelaskan lebih jauh. Antara ilmun atau pengetahuan yang dimiliki oleh manusia dengan pengetahuan yang dimiliki oleh Allah itu beda atau tidak ya? Saudari Rahmawati bisa dijelaskan sedikit? Jelas berbeda Pak Guru. Oh, perbedaannya bisa dijabarkan bagaimana? Kita kan sebagai manusia, sebagai makhluk Allah, sedangkan Allah itu adalah sebagai pencipta. Tentu sangat berbeda pengetahuannya. Allah itu memiliki pengetahuan yang tak terbatas, sedangkan manusia hanya melalui akal, pikiran, dan pengetahuan melalui panca indera. Oh ya, betul. Ya, walaupun sedikit dalam menjelaskan masih ada sedikit kalimatnya belum tertata lah ya maklum. Tapi pemahamannya saya yakin sudah bisa mengetahui. Itu adalah kehebatan siswa saya yang satu ini. Memang siswa ini adalah aktif sekali. Kalau latar belakangnya, kalau nggak salah ini adalah anaknya tukang becak ini. Mohon maaf ini, bukan saya sedikit mengeluarkan tentang background yang buruk, bukan. Tapi saya sangat bangga sekali dengan siswa ini. Berbeda dengan yang lain mungkin, yang status sosialnya adalah sangat tinggi. Anak seorang camat, seorang guru tapi ternyata dikalahkan oleh putri dari seorang anak tukang becak. Ini kan luar biasa sekali. Saya betul-betul sangat tersentuh sekali. Hidup dengan penuh keterbatasan, namun mampu mengkondisikan atau memanage waktunya untuk bisa belajar dan tidak tergoda oleh orang lain dan lain sebagainya. Itulah ya diantara, semoga harapan saya saudari siswa yang pertama Rahmawati ini kedepannya akan menjadi siswi yang berprestasi, berguna bagi nusa, bangsa, dan agama. Amin, amin ya robbal alamin. Sedikit saya ingin menjelaskan tentang pengetahuan Allah, bahwa memang pengetahuan Allah dengan pengetahuan manusia sangat berbeda. Kalau pengetahuan manusia sangat terbatas, contoh pandangan mata kita saja melihat hanya terbatas, hanya berapa kilo. Saya berikan contoh, umpama kamu berdiri di rel kereta api, kamu bisa melihat ke sana. Padahal jarak antara satu rel dengan rel lain itu sekitar 1 meter, tapi ternyata mata kita tertipu hanya menjadi satu titik. Itu berarti kan keterbatasan mata kita. Itu pengetahuan dari sisi. Tapi kalau Allah pengetahuannya adalah tidak terbatas, tidak terbatasi oleh apapun, atau pengetahuan Allah adalah mutlak, sehingga Allah mampu mengetahui apa yang terbesit di dalam hati manusia. Karena Allah berfirman, Innallaha alimun bidzati sudur, bahwa Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati manusia. Selanjutnya, saya ingin sebagai seorang pendidik ingin memberikan kesimpulan saja pembelajaran pada hari ini, yaitu adalah pertama, bahwa sifat wajib adalah sifat yang harus dimiliki oleh Allah. Sifat wajib terbagi ada 4. Ada sifat wajib nafsiyah, sifat wajib salbiyah, sifat wajib ma'ani, sifat wajib maknawiyah. Penjelasannya sudah ada dalam catatan ini. Selanjutnya, saya sebagai seorang pendidik dalam situasi atau pandemi seperti ini, saya ingin berpesan pada siswa-siswi yang saya cintai, kita harus selalu memperhatikan prokes ataupun protokol kesehatan. Agar apa? Agar kita terhindar dari virus yang mematikan. Jadi kalau kita keluar dari rumah, maka hendaklah selalu memakai masker seperti ini. Nah, seperti ini ya. Selanjutnya, kalau kita berkerumun dengan masyarakat, maka hendaklah kalian harus menjaga jarak, dan masker pun harus selalu dipakai. Selanjutnya, pesan terakhir adalah kita harus selalu memperhatikan dalam sisi makanannya ataupun apa yang kita konsumsi. Hendaklah makanan yang kita konsumsi adalah makanan yang bernilai nutrisinya sangat tinggi agar kita terhindar dari penyakit COVID-19.
Untuk itu kita akhiri pembelajaran pada kesempatan hari ini. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari saya cukup sekian. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.